Nah, ini gas injection rate. Ini no flow, key gas optimum, gas injected. Jadi gas optimum itu ada di tengah, ini gas injected, maximum capacity GOR optimum. Ini adalah max efficiency with respect to use gas of production well. Ini waktu itu nggak sih yang waktu itu Bu Ocha bilang suruh plot gitu? Terus kalau misalnya lebih daripada kapasitas turun ini ya, produksi minyaknya. Ini kan turun nih. Jadi optimumnya di sini. Benar nggak? Gue nggak tahu nih baca grafik ini. Jadi gini nih, kalau ini kan gas injection rate dari 0 sampai ke mmSCF per day kan. Nah, gas kalau misalnya kita injeksiin gasnya sampai titik, nggak tahu ini no flow sampai titik berapa, itu ada terjadi no flow walaupun kita injeksi. Nah, ketika melewati dari titik yang sebelah sini, maka laju alir minyak kita akan bertambah nih. Nah, sesuai dengan key gasnya. Semakin banyak laju alirnya, maka semakin tinggi juga gradiennya, dan semakin banyak juga key gas oilnya. Nah, pada saat suatu ketika di sini terjadi pelandaian si gradien, sehingga kalau misalnya kita lanjutin terus, maka hasil dari laju minyak kita nggak bakalan terlalu optimum. Nah, makanya di sini yang paling bagus di sini bagian sini nih gas optimum dari injeksinya, injection rate-nya. Nah, pada saat udah landai banget itu adalah dari max capacity GOR dari optimumnya. Setelah itu, kalau kita lebih banyak menginjeksikan gas, yang terjadi adalah malahan key oil max-nya bakalan turun. Key oil-nya bakalan turun. Jadi yang paling tinggi di sini. Oke. Benar kan? Lanjut lah ya. Oke, lanjut. Dari yang lain ada tambahan nggak? Siti, Halim. Cukup nih. Oke, lanjut ya. Oh ya, ini kan sistemnya kan belajar bareng, jadi sebenarnya aku juga pura-pura tahu juga. Iya, kita bahas-bahas bareng aja. Kita bahas bareng-bareng aja, gitu. Oke. Next ya. Ini nih, parameter pada sistem gas lift. Parameter tekanan discharge dari kompresor kita, terus ada tekanan injeksi di wellhead, terus parameter injection rate-nya, laju injeksi kita, terus ada parameter dari production rate dari IPR, dan terakhir ada parameter pressure drop kayak tadi parameter orifice. Ini ada Rido nih. Turunnya itu gimana nih? Turun mana, Dok? Yang ini. Ini. Oh, yang tadi ya. Ini, Dok. Ini kan udah optimum nih. Sorry. Ini lurus. Ini pokoknya lurus lah ya. Nah, ketika kalau misalnya kita udah injeksiin, kita ambil titik yang paling enggak ini nih. Misalnya titik yang ini nih. Nah, kalau misalnya kita injeksikan lebih besar daripada GOR yang optimum di sini, misalnya ini 800, kita injeksiin malah 1000. Nah, kalau misalnya tadi di 800 kita dapatnya ini, kita asumsi 1000 yang key oil max di sini, kalau misalnya 800 kita dapatnya 1000. Cuman kalau misalnya kita nanti injeksiin gasnya 1000 mmCFD,
malahan nanti yang akan kita dapat laju minyaknya itu di angka misalnya 900 gitu, malah berkurang gitu Dok. Itu sih yang mau diomongin di sini. Oh, oke. Next ya. Ini parameternya, parameter pada kompresor kita sampai ke separator. Ini ada intake, discharge, kayaknya nggak bakalan dikasih ini deh. Terus kalau P injection sama dengan P discharge, discharge dikurang delta P. Ini delta P apa ya? Delta P gas ini. Iya, Iya. kayaknya. Oh, Kayaknya. oh iya sih. Kan kalau misal P injection di wellhead ini, kan berarti P discharge, P yang keluar dari kompresor kita, dikurang dengan delta P gas yang melewati si flow line ini kan. Iya, benar-benar. Terus ada parameter pada kompresor, ada tekanan intake, gas injeksi berasal dari separator atau dari sumber gas lainnya, laju injeksi gas, horsepower kompresor, terus tekanan discharge yang tergantung pada laju injeksi gas, horsepower, dan serta sifat fisika gas injeksi. Terus ini ada parameter di wellhead, surface injection, ada injection choke, ada production choke. Ya, ini ininya apa namanya? Parameter di wellhead-nya ada kita injeksikan, terus ada yang dari tubingnya gitu. Oke, terus ada parameter di wellhead, injeksi, tekanan gas injeksi setelah sampai di wellhead dari kompresor, fungsi dari sifat fisik gas, konfigurasi pipa gas, dan temperatur aliran. Terus wellhead pressure adalah tekanan yang akan mengalirkan fluida produksi ke separator. Nah, ini closed condition, ada open condition. Sebenarnya gue nggak ngerti nih, gimana nih maksudnya open sama close. Ada Open yang sama lebih paham nggak? Gimana, Bay? dari open itu ketika ini nih. Jadi kan kita kan ada gas nitrogen yang kita injeksiin untuk ngedorong bola ini untuk nutup. Ini dari mana? Dari atas atau dari bawah? Dari atas, dari atas. Jadi nanti dari atas. itu ada gas nitrogen biasanya diinjeksikan untuk nekan ini ke bawah. Nah, terus nanti akan ada tubing pressure ke bawah, ke dalam sini nih, masuk dari bawah sini kan. Karena kan ini kan adanya di anulus kan. Bay. Valve kita tuh ada di anulus. Coba lu pakai annotate gitu loh, Bay. Wait. Annotate. Nah, jadi dari sini ini ada gas nitrogen, ya kan? Iya, benar. Nah, karena ini adanya adanya di anulus, ini misalkan tubing. Nah, nanti tubing itu bakalan ke sini. Ini kayak ada lubang gitu untuk ke sini. Tekanan dari tubing itu akan ngedorong bolanya, ya kan? Iya. Nah, kalau tekanan dari tubing pressure ini lebih kecil dari tekanan yang dari atas, tekanan yang atas menang kan? Jadi dia bakal ketutup. Nah, caranya kita ngebuka tutup ini, yang kita mainin itu tekanan dari casingnya yang masuk dari kanan kiri. Dia bakal ngedorong ini ke atas juga. Ngebantu si pressure tubing. Jadi kalau misalkan pressure dari nitrogennya 200 psi, 200 psi, nah dari tubingnya misalkan cuma 100, kita bisa ngedorong ini kemungkinan di 110 atau 115 psi gitu loh. Itu untuk ngebukanya. Makanya ketika yang kita atur itu tekanan injeksi gas kita. Nah, ini tekanan injeksi gas kita tuh dari casing. Nah, nanti dia bakal ngebantu pressure tubing untuk ngedorong ini ke atas. Jadi dia ngalahin tekanan dari nitrogennya. Kayak dia jadinya open condition. Kalau selama dia masih kalah, tekanan dari tubing pressure sama gas injection ya, dia bakal close. Oh. Gitu. Oh. Close condition. Ngerti. Ini sebenarnya kayak grafiknya gini nih.
Kayaknya Dua. tadi agak salah deh, Bay. Masuknya bukan Apa lewat tuh? atas, Bay, tapi lewat kiri dan kanan nih, Bay. Iya, jadi ini kan gas injeksi kita kan. Iya. Nah, ini gas nitrogen untuk mendorong si bolanya ini turun. Jadi kalau misalnya kita mau ngebuka, kita Heeh. pakai gas injeksi ini. Ini kan pressure casing kan. Ini kan ada di Mhm. casing deh. Ada di anulus antara tubing dan casing. Dia bakal masuk dari sini, kanan kiri. Nah, nanti dia akan ke atas, ngedorong, ngelawan si nitrogen dari atas ini. Jadi gayanya ini gaya 1, gaya 2, gaya 3 ke atas. Jadi yang ke bawah tuh cuman gaya dari nitrogen doang. Hmm. Nanti kalau misalkan ini udah kebuka, nitrogen kita kan bakal menuhin di sini, terus nanti dia bakal masuk ke bawah sini jadinya. Iya, benar. Gitu, gengs. Mantap. Oke. Dari yang lain ada tambahan? Next ya. Oke. Ini kriteria operasi sumur. Jadi buat gas lift it can be considered dengan high productivity index, high bottom hole pressure well, high PI, terus low PI, low bottom hole pressure. Maksudnya kalau nama aku ya Allah, ada yang nawarin gue judi coba. Sore. Low PI, low bottom hole pressure. Berarti semuanya dong? Kayaknya semuanya deh. Ya berarti boleh semuanya ya. High low PI. Tapi rendah tingginya tuh masuknya di mana deh? PI itu sama bottom hole pressure-nya. PI ini maksudnya bakalan ngaruh ke kurva IPR nggak sih? PI IPR. Bottom hole pressure tuh juga IPR. Ya, Ngaruhnya ke nggak IPR maksudnya semua. bottom hole pressure-nya kan nanti dikali PR kan? PI dibuat jadi Ya, IPR. jadi ngaruh kan ke delta P sama PI-nya kan. Low bottom hole pressure. Well, Oh, ini nih ada having nih. PI 0,5 atau kurang dari klasifikasi productivity well. Well dengan PI lebih daripada 0,5 klasifikasi high productivity well. Ini nih kayaknya bakal ditanya nih. Ada soal. Kalau misalnya PI-nya 0,4, productivity well-nya apa? Ya nggak sih? Mungkin nggak? Maybe. Bisa jadi. Mungkin aja nih. High Masuk low bottom. gitu. Kenapa? Kenapa, Vi? Termasuk low atau high gitu ditanya. Iya. Termasuk low productivity atau high productivity. Terus high bottom hole pressure will be support fluid column equal 70% of the well depth. Low bottom hole pressure will be support of fluid column less than 40% of well depth. Nah, ini mungkin aja ya keluar ya. Nggak tahu. Nah, ini ada dua tipe dari gas lift. Pertama ada continuous, dia operasinya steady state dengan aerasi. Aerasi tahu kan? Bukan air susu ibu. Aerated. Pengairan. Bukan. Enggak loh, fluida, cuman dikasih buih-buih gelembung gas gitu. Namanya aerasi. Oke. Pernah aja sama apa namanya? Pernah webinar gitu bahas tentang teknik produksi ini kan, terus dia bilang aerasi. Anjir, kok ada aerasi? Penganginan nggak sih? Apa? Artinya kalau diartiin jadi penganginan atau pemberian udara gitu. Iya, pemberian udara gitu. Terus ada continuous gas lift method is used well with high PI. Nah, ini mungkin
Kayaknya bakal ditanya nih, kalau misalnya PI-nya 0,8, gas lift jenis apa yang bakalan kalian rekomendasikan? Ya, continuous gas lift lah ya. Terus juga kalau produksinya masih agak tinggi, bisa kita pakai continuous gas lift. And reasonable high reservoir pressure relative to well depth. Tuh. Terus kalau buat intermittent, itu is characterized by start and stop flow from the bottom of the well to the surface. This is unsteady state flow. Jadi tadi kalau misalnya intermittent, kalau continuous gas lift steady state flow, kalau intermittent dia unsteady state flow. Ya, karena kan continuous dia secara continue sehingga nanti flow-nya tuh stabil kan. Kalau misalnya intermittent dia nggak stabil. Kayak gitu. Intermittent bagus buat suitable with high PI dan low reservoir pressure or low PI and low reservoir pressure gitu. Next, evaluasi dari potensial gas lift. Required system analyzed to determine while operating previous gas lift availabilities. The principle is based on the fact that there is only one pressure is given point node in any system, no matter the pressure is estimated based on information from the upstream inflow and downstream outflow. The node of analysis is usually chosen to be gas injection point inside the tubing, although bottom hole is often used as a solution node. Apa nih? Artinya apa nih? Nggak bisa bahasa Inggris. Nodal analysis biasanya dipilih untuk menggunakan gas injeksi untuk menentukan titik poin injeksi gas di dalam tubing. Iya. Jadi pakai nodal analisis. Nodal analisis. Pakai nodal analisis lagi kan? Node ini nodal analisis kan? Yeah. Not analyze. To get the gas injection point inside the tubing. Dan di bottom hole is often use a solution node. Jadi nodal solution. Nodal solution apa anda? Kamu pernah ya? Kayak titik solution yang nodal itu deh. Titik pertemuan IPR sama TPR itu nodal solution nggak sih? Oh ya. Make sense. Oke, next ya. Continuous gas lift, baru mulai nih. Terus ini amount jumlah dari gas injeksi, jumlah dari injeksi gas yang dibutuhkan, injeksi gas pressure dari setiap well, kompresor pressure yang dibutuhkan, gas lift pump, ukuran gas liftnya. Ini tubing with reservoir fluid below injection point with measure of reservoir fluid and injected above the injection point, figure 13,4. Ya, ini. Oke, ini sketsanya. Injection continuous gas lift. Ini juga mau nanya deh. Ini kok miring kayak gini dapatnya gimana ya? Kan kalau pressure traverse. Pressure traverse nih. Jadi kita tak cari ukuran tubing, cari GLR-nya. Nah, nanti kita pakai kurva yang ada di pressure traverse itu. Itulah jadi kurva yang ngelengkung itu. Ngerti nggak? Oh iya, bisa sih. Gradien GLR yang ada di pressure traverse, nah itu tuh yang kita pakai di situ. Iya kan, kalau traverse kayak gini-gini kan bentuknya. Nah, cuman kalau ini kan udah terlalu expert banget Yeah. Kadang kan kita kan juga dapat GLR tuh kan nggak pas di 300, nggak pas 400. Jadi biasanya jarang dibikin ngelengkung gini. Jadi kalau kita pakai bikin lurus software juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, bikin lurus juga nggak, atau bikin aja agak ngelengkung dikit juga nggak apa-apa. Iya sih, benar-benar.
Atau Nih. bikinnya gini aja, ngelengkungnya dari titik injection gasnya, bikin Hmm. ngelengkung sampai ujungnya nyentuh ke Jadi PWF apa? Wellhead, PWH. head pressure Hmm. bisa. Cuman kan nggak tahu ya seberapa lengkungnya ya. Cuman ya kira-kira aja lah. Kayaknya kita bahkan pakai Excel juga deh. Iya ada pakai Excel pasti. Udah pasti pakai Excel. Soalnya kan nanti kan ngitung pressure at dome, ngitung temperaturnya lagi. Lanjut lah ya. Point Oke. balance, point injection, dan lain sebagainya. Terus juga continuous gas itu tergantung dengan availability dari jumlah gas yang tersedia buat diinjeksikan. Kalau unlimited, kita nggak perlu mikirin lagi gitu. Projectnya gas lift, project, the injection rate, bisa kita maksimalkan. Tapi kalau limited, kita harus mendistribusikan ke beberapa well, terus juga kita harus ngitung juga nanti key optimumnya dari injeksi masing-masing gas. Ya, injeksi gas continuousnya. Koncoku banget. Kenapa? Sorry. Di mute dulu dong, Dis. Untung gue nggak denger. Apa tadi itu? Terusnya lu biarin Nggak tau gue. gue. Gadis ngomong apa. Dis, mute dulu nama Dis. Apa tuh? Ada chat. Maaf. Nah gitu, unlimited dan limited. Kebutuhan gas injeksi. Oh yang ini nih. Pertama kita bisa pakai nodal analysis. Kita ada APR curve-nya, curve lagi. Terus ada tubing performance curve. Terus ada GLR dari formasi. Nah, GLR formasi itu adalah asumsi. Terus Q gas injeksi adalah Q total kurang dengan Q gas kurang F. Ini apa? Key formasi. Q formasi. Ya benar. Oh, berarti nanti Q total adalah Q injeksi ditambah Q formasi gitu. Ki gas formasi. Oke. Keren. Terus nanti baru kita ngelakuin nodal analisis ini. Nah, kalau misalnya kita lihat nih 200, terus ini 400, 600, 800. Nah, ini perbedaan dari 800 sampai 1000 tuh dikit banget malah tuh. Ya kan? Jadi kayak kita lebih baik pakai yang 800. Iya, lebih baik kita pakai yang 400 aja, Be. Kalau gue ya, 800, kalau ekonomisnya gue 800 sih. 400 deh. Karena kan Tapi double. ya tergantung ketersediaan gas kita juga sih. Iya sih, benar. Tapi kalau jangan Kalau sampai gasnya kita pakai yang 1200 nih, karena 1200 kayaknya yang kurva merah ini kan. Ya, nggak ada Kayaknya beda udah balik jauh. lagi deh. Iya kan? Nggak beda jauh dia sama yang 800. Iya. Oke, next. Ini adalah kebutuhan gas injeksi. Gas Q gas lebih besar, maka Q liquid lebih besar. Pertambahan dari Q liquid makin kecil dengan semakin meningkatnya Q gas injeksi. Oke, pertambahan ini semakin kecil. Terus sampai suatu saat dengan pertambahan Q injeksi, Q liquid akan berkurang. Nah, ketika tadi lewatin dari Q optimumnya. Titik puncak dari Q liquid maksimum disebut sebagai Q optimum. Oke, ini yang tadi nih. Terus ini unlimited gas injeksi. Kalau if an unlimited injection amount of gas lift is available for well, the well should receive a lift gas injection rate that yields the optimum GLR in the tubing so that the flowing bottom pressure is minimized and thus oil production is maximized. The optimum GLR is liquid flow rate dependent and can be found from traditional gradient curve
as does generated by Gilbert. Ya, kayak gini lah ya. Intinya kalau misalnya unlimited, kita pakainya yang optimum produksi aja di angka berapa nih? Pokoknya yang key optimum, GLR yang paling optimum. GLR-nya adalah GLR total. Nah, ini after system analysis is accumulated with the optimum GLRs in the tubing above the injection point if the expected liquid production rate is known. The required injection GLR to the well can be calculated sebagai berikut. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat mau tahu gas injeksinya berapa, berarti tinggal GLR dari optimum dari prediksi dikurang dengan GLR dari formasi. Nah, untuk limited dari gas injeksi, kalau kita punya, maka kita bisa estimate GLR dari injeksinya adalah GLR dari formasi, GLR-nya misalnya 30 SCF STB, ditambah dengan Ki gas injeksi per Ki. Ki gas injeksi per Ki. Oke, oh, maka jadi di GLR. Misalnya kita nanti mau di titik yang ini, maka kita alirannya itu ada di 300, seharusnya laju produksinya 450 nggak sih? Ki-nya, bukan yang 600. Iya, harusnya 450. Tapi kok ini sampai 500-an ya? Ini kan Q gas per Q. Ini GLR ya? Ini GLR nih yang bawah. Yang bawah itu GLR ya. Yang bawah ini GLR, yang atas itu Q-nya kan? Iya. Jadi di Q segini kita dapat laju alir 600. Nah, kayaknya yang garis kurva ini kurva apa ya? Gilbert. Kurva apa? Ini adalah perbandingan dari GLR sama laju produksinya, baik. Oh. Ya, kenapa dia dapatnya 600 ya? Kenapa dia dapatnya di dekat 600? 3,5 harusnya dapatnya 450. Kenapa dia dapatnya? Ya salah deh ini. Kalau menurut gue. SCF per STB. Perbandingan gas cairan. Iya, kayaknya salah deh. Tapi ini kurva yang di tengah ini kan perbandingannya kan? Ki gas injeksi sama Ki kan? Yang dicari apa? GLR kan? Iya, GLR-nya. Sedangkan ini Ki. Laju produksinya. Laju produksi. Ki gas injeksi. Coba deh. Laju produksinya berapa tuh? 580. Nggak ada penjelasan di PPT sebelumnya. Di slide sebelumnya. Belum. Tidak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Oke, pakai hitungan deh. Itu deh. Ki-nya 850, Ki gas injeksinya berapa? Oke, Ki gas injeksinya yang dicari ya. GLR formation. Ini GLR formasi yang mana? GLR yang mana? Kayaknya kita nggak bisa ngitung itu juga baik, karena kan datanya juga nggak lengkap kan sini. Iya, makanya. Bingung gue pakai grafik ini. Ya udah, nggak usah lah ya. Nggak pernah dipakai juga. Kayaknya nggak pernah dipakai deh. Tiba-tiba besok muncul kan. Ngide aja kalau besok ini muncul, ngide aja. Ya nggak guys? Ada 11 orang nih yang bakal ngide. Berpandai-pandai aja lah. Ya, setidaknya ada buruh nulis lah ya. Ada nggak sih? Terus ada gas flow rate requirement. Itu adalah total gas rate dari kompresi station yang harus didesain dalam basis gas lift saat
puncak operasi kondisi untuk semua well dengan safety factor dari sistem kebocoran sistem konsiderasi. Itu sama dengan Q total gas input dari kompresi itu sama dengan safety factor 1,05 atau higher dikali dengan jumlah sumurnya dikalikan dengan Q gas injeksi. Oke. Ini kalau misalnya gas flow rate requirement-nya. Terus ada output gas pressure requirement. Di sini ada rumusnya sama dengan apa? Aku baca dulu. Akurasi dari determinasi surface injeksi pressure membutuhkan rigorous itu apa sih? Ada yang megang kamus nggak? Apa tuh? Rigorous. Yang mana? Yang mana? Ini nih. Rigorous. Ketat. Oke. Membutuhkan metode yang tepat seperti bukan nama orang ya. Calendar and Smith. dan Smith method di Katz et al. Tetapi walaupun karena area cross sectionnya besar dari annular space, si friksi pressure sering kali di-negligible, dihiraukan. Setelah itu rata-rata dari temperatur dan kompresibilitas faktor modal degenerated to yang di bawah itu tuh. PC itu apa ya? Pressure casing. P casing sama dengan dikali YG terus depa kayaknya nggak bakal masuk deh. Yang masuk kayaknya DV ini deh. Diameter valve nggak sih ini? Ini untuk pembagian ini kan ya? Pembagian. Bukan ya? Bukan ini output gas pressure requirement di sini ya. Output gas, jadi berapa gas yang kita mau injeksikan ke bawah? Atau ini pressure ya? Kayaknya ada yang caranya baca itu deh. Oh, mungkin ini kayak ini apa ya? Bu Ocha. Nah, yang itu tuh, Yang RC. mana? Ini kan Ini. ini apa ya? Ini choke. Ini mah Tecprot 1. Rumus Tecprot 1 tuh. Point injection. Ini masalahnya punya Pak Jati nih. Kayak Tecprot 1 nggak sih? Ini Pak Jati. Ini kayak punya slide punya Pak Jati nggak ya? Kalau Bu Ocha gimana pakai? Pakai ini Dia nggak sih? pakai yang penentuan apa sih namanya? Mari kita lihat. Oh, Tuh gas Tecprot nih. Nih, nanti kan kita tuh ada nentuin kedalaman, depth, terus nanti ada rumus R. R-nya diketahui, terus ada temperatur, pressure casing, pressure tubing, lu ada buka CT, baik. Share dong, ada baik. PD surface. Bentar. Nih. Kelihatan nggak? Gue share screen apa? Ya udah. Nah, biasanya nanti kan dari hasil ini kita mau nentuin nih berapa tekanan gas injeksi kita di surface, dan untuk open valve itu kayak gini. Jadi kita catat pressure-nya di berapa. Misalkan untuk unloading 1 kan gue di sini. Pressure-nya berapa? Iya. Pressure-nya gue dapat di sekitar 1300 ini harusnya. Ya, oke. Terus depth-nya 4500, terus R ini diketahui biasanya. R-nya diketahui, terus bikin rumus 1 min R karena ada rumusnya. Ntar gue buka PPT-nya itu di mana ya? Produksi 2, distribusi gas of injection. Oke, kita ngerjain ya.
gas sleeve of injection mana ya? Nah ini nih, pakai rumus-rumus ini nih Oh untuk ya. Nah, ya ini injeksinya. ini. Pakai persamaan-persamaan ini. Ah ya. Kalau tadi Jadi persamaannya nanti kayak kita udah dapat. Nah, ini kan bikin temperatur gradiennya kita bikin dulu. Temperatur minimum sama maksimumnya, nanti dapat temperaturnya. Cara ngitung pressure casing. Pressure di casing itu tekanan gas injeksi kita ditambah sama yaitu gradien kemiringan ini, kemiringan gas injectionnya sama kedalamannya. Nanti dapat kan kita tekanan pressure casing itu di sini berapa? Dapatnya 1353. Pressure tubingnya itu ada pressure di tubing itu nanti ngambil dari perpotongan yang ini. Gradien yang ini sama perpotongan ini nanti dapatnya segitu. Nah, baru bisa ngitung CT itu dari yang ini. Nah, grafik yang ini. oh iya. Nanti kita lihat temperaturnya berapa. Kan tadi gue dapetnya 135 ya. 135 sekitar di sini. Ambil yang terdekatnya aja kalau nggak ada. Bisa interpolasi sebenarnya, tapi biar nggak ribet cari terdekatnya aja. Dapat CT, nanti kita bisa ngitung PEDOM. PEDOM itu pakai rumus yang ini. Yang biru yang ini, PEDOM. Pressure casing kita ada. 1 min R tadi udah gue cari. PT kita udah dapat tadi 800 kan. Dapat PEDOM. PEDOM ini buat nyari PEDOM di surface. Jadi seberapa PEDOM itu, gue nggak tahu ya PEDOM itu apa ya. PEDOM itu kayaknya gas ini deh. Ini kan dome ya. Nah, PEDOM itu pressure nitrogen N2 ini yang mau kita injeksikan ke dalam. Jadi misalkan PEDOM kita itu dapetnya tadi berapa? 1331 kan. Nah, kita cari PEDOM di surface kita tuh berapa? Di surface itu rumusnya ini. CT yang tadi udah kita dapat dikali sama PD yang udah kita dapat PEDOM-nya. Nah, itu dapat P surface-nya kita. Nah, terus nanti di tekanan berapa sih kita bisa ngebuka valve-nya? Itu dapetnya 1160. POV, pressure open valve. Nah, pressure open valve. Nah, dia kalau gue sih ngeliatnya dia make sense karena dia lebih gede dari PEDOM surface. Itu Jadi apa bagi apa, Bay? Itu ini PEDOM at surface dibagi sama 1 min R. Oh, oke. Rumusnya ada di sini nih. Nah, kayaknya sih ini kan at surface kan? POV sih. PVO at surface. Nah, jadi untuk kita bisa ngangkat dome-nya tadi, kita harus punya tekanan yang lebih gede kan. Nah, make sense punya gue. PEDOM at surface-nya cuma 1116. Sedangkan pressure open valve at surface yang gue harus kasih buat ngebuka valve-nya itu 1160. Lebih gede dari PEDOM surface-nya. Jadi dia bakal kebuka. Gitu. Sama, ke bawahnya juga sama, ngitungnya kayak gini. Yang jelas, ini sih yang gue bingung tuh kurva ini, grafik ini loh. Kita nggak ada yang jelas dapetnya. Jadi kayak harus nyari sendiri. Coba Gitu. cari ini, Bay. Persamaan linearnya kan ada deh. Nah, itu dia, gue kemarin udah nyari-nyari grafik ini juga nggak nemu deh. Kayak ada di buku deh. Tapi gue nggak tahu buku rujukan tekplotnya apa. Nah, ini apa nih? Ini pot size determination. Kayak nggak keluar sih. Nggak keluar hitungannya. Tapi kayak kalau logikanya dipakai deh. Ini revise. Ini gue nggak tahu nih bawa-bawanya. Gue belum belajar. Ini tadi kan? Yang tadi. Yang tadi. Nah ini yang cara konstruknya. Jadi ada pakai 2 titik injeksi, ada injeksi 1, injeksi 2, tekanannya kayak gini. Kalau misalkan injeksi 1, GLR-nya, ini GLR formasi, GLRF itu 100 SCF BBL ini tadi. Kalau GLR natural di sini sama kayak formasi. Ini ada GLR yang udah setelah injeksi. Kalau kita naikin dikit, SCF-nya bisa lebih gede, cuman lengkungannya nggak selengkung ini. Tekanannya juga. Limitnya kan biasa kan pompa, kompresor kita kan. Kalau kompresor kita nggak sanggup lebih dari 100 PSI, ya udah berarti kita pakai titik injeksi kedua. Soalnya lebih dalam lebih bagus sebenarnya. Cuman kita itu kalau bisa injeksi itu di atas dari titik perforasi. Ya pasti lah kan. Paling dalam udah di atas perforasi. Gitu. Oke.
Ini cara nyari gradient pressure gas injeksinya. Itu gimana, Bay? Simple. Jadi kita punya surface gas pressure kan 1200 diketahuin di sini. 1200 PSIG dijadiin PSIA jadi 1214,7 sekitaran 1200 geser dikit. Terus ini gas specific gravity-nya udah diketahuin juga 0,65. Udah deh, tarik dapat 0,65 di sini. Dapat Tarik ke kiri. Ini kan 34 ya. Gue dapetnya 34. Cuman ini per 1000. Jadi 34 dibagi 1000. Jadi 0,034. Yang mana tuh? 0,034. Halo? Lu tadi Ini agak nih. putus, Bay. Nah, jadi kan gue dapetnya 34 kan di sini. Iya. Nah, jadi gue bisa dibagi 1000 jadi 0,034 per feet kan. Jadi gue bisa ngonstruk garis yang oranye ini. Iya. Garis yang oranye itu gue konstruknya nih. Nih, kali 0,034. Kedalamannya dikali 0,034. Jangan lupa ditambah sama gas injeksinya, pressure injeksinya. Kalau di bawah pressure kalau nggak pakai nanti dia jadinya dari sini nih. Jadi aneh. Ya, jangan lupa tuh ditambahin. Oke. Mantap. Oke, lanjut nih. Di rumah gue lagi aja ntar ya. Aku lanjut dulu aja ya. Oke. Lu sholat dulu aja, Bay. Nah, ini ada nodal sistem analisis dengan mengambil titik nodal di dasar sumur, ya kayak tadi lah ya. Terus ada hierarchical performance. Performance menunjukkan hubungan antara laju produksi sumur terhadap perubahan GLR, laju yang mungkin injeksi. Oke. Ini makanya tadi deh. Terus ini ada gas lift performance curve. Jadi ada optimum gas injeksi pada well 1 dan well 2. Oh, ini PPT yang mana, Bu? Ini aku dapat PPT yang cutting tahun lalu. Yang apa ya namanya? bit.ly/academic P01 yang ini. Kalau menurut aku sih lebih lengkap. Oke. Nah, di sini kalau misalnya gas lift performance curve, ini juga kayaknya bocah juga pernah nyinggung ini deh. Optimum gas injeksi untuk well 1 itu di angka 2,63 dan well 2 itu 1,98. Total gas yang dibutuhkan 4,61. Maka jika 4,61 itu tersedia, maka masing-masing sumur akan memperoleh gas yang dibutuhkan dan memperoleh laju produksi yang maksimum. Tapi jika gas injeksi yang tersedia kurang dari 4,61, maka beberapa alokasi gas dari well 1 dan well 2 sehingga dapat dihasilkan laju produksi maksimum dari kedua tersebut. Terus diperlukan juga perhitungan dari alokasi dari gas injeksi sesuai dengan jumlah gas yang tersedia. Nah, metode buat alokasi gas ini ada ini metode equal slope, merupakan salah satu metode yang digunakan secara sederhana dan efisien, digunakan jika jumlah sumur tidak banyak. Terus yang kedua, untuk menangani jumlah sumur yang besar, maka dapat menggunakan metode optimasi nonlinear, seperti yang ada dibuat oleh Nick Soiri 19711 yang mempencahayanya dengan pemrograman komputer kayak PepSim gitu. Terus alokasi gas injeksi metode equal slope itu pertama pada gas lift performance curve yang dari gas injeksi dan production rate ini, kurva yang menunjukkan derajat perubahan laju injeksi penambahan antara dari liquid dan gasnya. Terus pada slope yang 0 akan diperoleh laju maksimum.
Slope yang berharga positif sebelumnya mencapai slope 0 dan berharga negatif setelah mencapai 0. Maksudnya setelah yang optimum ini negatif, slope-nya yang sebelumnya positif. Nah, untuk dua sumur, maka harga slope yang sama pada masing-masing gas lift, performance curve menyatakan perbandingan antara laju yang diproduksi dan gas injeksi yang sama. Dengan demikian, untuk suatu harga slope yang sama, maka pada dua sumur yang berbeda, maka jumlah laju gas yang diproduksikan dapat dijumlahkan. Misalnya, lanjut. Nah, untuk menghitungnya, untuk slope itu, kurva yang selangnya sama, misalnya 0,25. Hitunglah slope dengan menggunakan definisi slope, yaitu dari Q liquid dengan Q gas. Misalnya banding ini, dan ini banding ini, kita dapetin slope-nya. Oke. Pertama, master plot. Kok ini berubah? Ini tadi gas rate sama production rate. Yang ini adalah slope dan laju injeksinya. Jadi slope yang tadi itu kita ubah ke laju injeksi, production rate dan laju injeksi tadi kita ubah dengan slope. Nah, kita plot dengan laju injeksinya. Misalnya, kalau misalnya 0,5, laju slope-nya itu 3. Terus kalau misalnya 1 itu di angka 1 dan lain sebagainya. Nah, setelah kita plot terhadap slope laju injeksi, maka kita akan menghasilkan injeksi optimum yang tadi 2,63 dan juga di 1,958 mcf. Nah, itu dapatnya dari mana? Ketika dia slope-nya sama dengan 0. Pas 0 di sini, baru kita plot. Di sini 1,98, di sini 2,63. Nah, master plot ini adalah plot yang antara slope kedua jumlah. Pokoknya slope yang sama deh ya. Nah, di sini, gue ambil minum dulu. Nah, setelah tadi kita udah dapetin dua plot dari well-nya, maka kita bisa jumlahin tuh dengan harga yang sama. Makanya di sini nanti slope-nya kita bisa dapatin sampai 4,63. Jadi penjumlahan dari well 1 dan well 2. Jadi dari laju dua sumur tadi, kita bisa menghasilkan laju optimum 4,63 pada slope yang 0. Terus setelah kita tahu dari kedua sumur itu, jika gas yang tersedia berkurang, misalnya ada 3 mscfd, maka kita bisa memperkirakan dengan seperti ini. Jadi gas laju injeksi sama dengan slope-nya, sama dengan slope 0, kalau di sini 49. Terus harga slope itu dikembalikan kepada plot dari slope masing-masing tiap sumur. Karena tadi slope-nya 0,49, maka yang di sini 0,49, kalau di well 1 itu adalah 1,65. Yang ini 1,65, sedangkan di well 2 itu adalah 1,35. Jadi totalnya gas injeksi kita 3 gitu. Itu buat kalau misalnya alokasi sumur yang banyak. Terus untuk menentukan laju produksi totalnya, maka kita balikin lagi ke kurva awal. Yang kurva ini nih, well 1, kalau misalnya di slope sekitar berapa tadi? 0, berapa itu? Bukan slope.
kita langsung aja ke gas injeksinya. Tadi kan gas injeksi well 1 itu 1,63 dan well 2 1,35. Jadi kita tinggal ini 1,65 ke well 1, 1,35 ke well 2. Jadi kita dapetin laju produksi masing-masing sumur 6.300, satu lagi 5.200. Dan begitu kalau misalnya kita ada 2 sumur, kita mengalokasikan tapi punya keterbatasan dari gas injeksinya. Sampai sini ada yang yang apa mengajukan ada nambah sesuatu gitu. Lanjut deh. Lanjut dong. Nah, untuk unloading proses, persiapan pada sumur gas lift. Pertama, ya tahap pertama itu katup unloading-nya dipasang, valve 1, valve 2, valve 3 sesuai dengan yang tadi kita Bayu lihat tadi ada 2 unloading. Sumur masih diisi dengan cooling fluid karena habis kompresi. Terus fluida produksi masih belum mengalir ke dalam tubing karena kan diisi cooling fluid kan. Nah, pada gambar ini penambang sumurnya pada tubing telah dipasang ada 4 katup. Yang ini gunanya buat unloading dari katup pertama sampai katup berikutnya. Nah, sebelum dilakukan injeksi, semua katup dalam keadaan terbuka. Sumur berisi cairan walkover ditunjukkan pada warna biru dan puncaknya di atas katup unloading 1. Pada saat gasnya mulai diinjeksikan, maka gas akan menekan permukaan cairan walkover ke bawah dan menurunkan permukaan cairan yang mencapai katup unloading 1. Pada saat ini akan mengalir dalam tubing katup 1 yang terbuka. Nah, pada tahap kedua, itu gas injeksi mendorong permukaan cairan walkover dan telah melampaui katup unloading dan mencapai katup unloading 2. Ini kan sudah tertutup. Habis itu, ini nggak kebalik ya terbuka dan tutup. Kalau valve terbuka, oh iya. Oh iya, benar-benar terbuka semuanya. Tapi kalau misalnya udah sampai ke 2, itu yang valve 1 ketutup. Terus bagian bawah tubing yang semula berisi cairan walkover ditempati oleh fluida formasi. Pada saat ini, gas akan masuk ke dalam tubing melalui katup unloading 2 yang terbuka dengan memasukkan gas injeksi ke dalam tubing akan lebih ringan dan cairan walkover akan kembali ke permukaan. Terus pada tahap ketiga, yang tadi valve 1 udah kebuka, terus valve 2-nya kebuka, maka valve 1 ketutup. Kalau valve 3-nya kebuka, valve 1, valve 2 ketutup. Terus kalau misalnya valve 4 terbuka, maka valve 1, 2, 3 tertutup. Nah, jika permukaan kolom dari cooling fluid ini udah sampai katup ketiga, terus selama ini pula cairan formasi akan bergerak sampai ke permukaan saat walkover mencapai katup terakhir yaitu keempat. Maka katup ketiga akan tutup secara otomatis dan terangkat semua ke permukaan dan hanya katup operasi yang terbuka. Karena katup-katup ini, katup valve 1, valve 2, valve 3, itu kalau lebih daripada tekanannya, maka dia akan tertutup. Kayak tadi. Berarti awalnya semua kebuka ya kan? Oh iya bener Do. Jadi kalau misalnya nggak dikasih pressure, semua katup yang ada di sini kebuka. Setelah dikasih
Ini baru ketutup. Tracer udah ditutup. Iya. Ini ada break maghrib dulu ya. Ntar 5 selesai ini aja deh. Sampai tahap 4 habis ini lah ya. Sampai unloading desain Ntar lanjut kita habis jam 7 kali ya. Mulai lagi. Oke. Oke, Dok. Oke. Oke. Terus setiap saat permukaan kolom cairan mencapai katup unloading, maka gas injeksi akan mengalir masuk ke dalam cairan dalam aliran walkover. Dalam tubing akan tetap berlangsung. Jika permukaan kolom cairan walkover mencapai katup unloading 3, katup kedua akan tertutup dan begitu seterusnya gitu. Ini kan udah ya. Aku baca lagi. Tahap 4. Pada katup operasi 4 akan tetap terbuka, tetapi jalan masuk gas injeksi ke dalam tubing. Katup ini diharapkan dapat bekerja dalam waktu yang lama. Di masa mendatang akan terjadi perubahan perbandingan gas dan cairan dari formasi yang akan cenderung menurun, serta peningkatan produksi air. Maka jumlah gas injeksi ditingkatkan dan katup injeksi dapat menampung peningkatan laju injeksi gas tersebut. Dengan demikian, pemilihan katup injeksi perlu direncanakan dengan baik. Jadi, kalau ya yang menurut aku nih, kayak katup 4 ini harus dipikirin juga di masa depannya akan menginjeksikan lebih dari injeksi masa kini. Karena akan ada nih kayak laju alir dan produksi GR-nya bakal turun juga gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat initial condition-nya. Pada saat open valve, maka akan terjadi seperti ini, dari gradien yang ada di tubing. Terus ketika unloading valve masuk, maka gradiennya slope-nya akan lebih beda. Ketika gasnya masuk kedua juga begitu, terus ketiga, keempat, dan akhirnya di unloaded condition ketika pressure dari valve yang terakhir udah kebuka, yang lainnya ketutup, maka akan terjadi perubahan gradien yang seperti ini. Lurus, seharusnya belok sih. Oke. Sampai sini ada yang ingin menambahkan gitu? Ya, Lanjut. oke. Ini kita masuk unloading valve design. Cuman bentar lagi di aku juga bakalan azan kan. Mau sholat dulu. Gimana kalau kita lanjut jam 7? Oke, siap. Boleh. Oke, Halim. Oke, Do. Semangat semuanya.